Ya, kemudian apa namanya, kas yang disetor hanya sebesar 34.600 ya. Kas yang disetor 34.600. Berarti sisa yang belum besar 40 44.500 ya 44.500 ya. Nah, teman-teman, permasalahan seperti ini ketika misalkan ada yang belum dibayar ya, ada yang belum dibayar oleh si konsinyi ke konsinyor ya, karena misalkan si pelanggan sendiri belum bayar, mungkin yang harus jelas adalah terkait dengan pemberian komisi, ya, pemberian komisi bagi si konsinyinya. Apakah kemudian si konsinyi akan dapat komisi penuh, ya seperti kita hitung di sini kan si konsinyi menghitungnya 10% dari 90 juta ya. Nah, apakah si konsinyi ini ya akan menghitung penuh ya 10% dari 90 juta, sementara di sisi lain sebetulnya kalau kita lihat di sini misalkan ada informasi ada 40 juta yang belum ditagih dari customer gitu. Apakah kemudian si konsinyi ini hanya akan mendapatkan komisi dari 50 juta gitu ya, yang memang sudah ditagih dari customer. Nah, kalau saya lebih prefer ketika kemudian di perjanjian ini tidak disebutkan ya, terkait dengan tata cara pembayaran komisi dihitung dari mana, maka untuk pembayaran komisi atas konsinyasi ini, untuk pembayaran komisi atas konsinyasi ini, itu akan diakui ya, dari berapa nilai barang yang terjual, ya, kecuali kalau disebutkan lain. Kalau selama tidak disebutkan lain, maka komisi tetap sesuai dengan nilai barang yang sudah terjual, bukan dari berapa jumlah kas yang kemudian kita berikan. Tetapi kalau kemudian memang disebutkan dalam soalnya bahwa misalkan komisi dihitung dari jumlah kas yang kemudian diberikan, ya kita mengacu pada ketentuan yang ada di soal tersebut. Nah, silakan dicek lagi. Betul seperti ini hitungannya, teman-teman. Sales revenue 45 unit kali 2 juta. Kemudian biaya konsinya itu biaya retur 100.000. Kemudian biaya pengiriman dan instalasi sebesar 1.900.000. 1.800.000 ya. 1.800.000. Baik, kalau
sudah sesuai. Ya. Kita lanjut ke jurnalnya, Rivo. Ini di sini diminta dibuat jurnal secara terpisah, ya. Secara terpisah. Di sini ada nomor 3-nya. Asumsikan keduanya misalkan consignment profit dari penjualan reguler. Asumsikan keduanya misalkan consignment profit dari penjualan reguler. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa dia menggunakan penjualan terpisah. Tanggal 3 Januari. Hmm. 70 juta ya. Dari barang yang dikirimkan 50 unit kali 1.400.000. Gampang selesai sama Rivo nih. 3 Januari ada ongkos angkut loh, Rivo. Ada ongkos angkut yang dikeluarkan Afar 500.000. Expense. Ini. Silakan dilanjut dulu, Rivo. Ini Pak, yang untuk jurnal penjualan 31-nya ini saya bingungnya masih ada kalimat yang
hanya berhasil ditagih itu sekian, yang belum ditagih itu sekian, Pak. Apakah mempengaruhi jurnal yang pencatatan penjualan di konsigni? Tiga 1 Januari. 31 Januari berarti si konsinyi yang akan mencatat consignment in-nya sebesar nilai penjualannya. Tetapi mungkin di atasnya dibuat account receivable dulu, Rivo, seperti biasa. Nah, gitu. Jadi untuk yang sudah ditagih itu cash, tapi untuk yang belum terbayar itu masih account receivable. Yang akhirnya itu receivable, Pak. Apa gimana? Untuk konsinyur yang ngaku yang belum ditagih itu sebagai receivable. Gimana? Iya, betul, Rivo. Dia akan melakukannya receivable akunnya silakan, yang penting menunjukkan akun receivable saja gitu. Nah, Rivo, maaf, itu case-nya kan kita lihat ke laporannya akhirnya, bukan ke jurnal si konsinyinya. Di laporan kita di atas itu kan cash yang diserahkan oleh si itu betul. Nah, tapi untuk yang diterima oleh si konsinyor itu cashnya kan bukan 50 kan, tapi hanya 34.600. Nah, itunya bukan 40 juta juga, Rivo. Receivable from konsinya bukan 40, tapi sama dengan yang di atas tuh berapa tadi hitungan kita di laporan. Nah, itu 44.500.
Itu 10.800 ya, Rivo ya? Ketemunya Pak, ya? saya ambil selisih aja sih, Pak. Nah, coba lihat ke atas lagi. Terus naik ke laporan, 10.800, bukan 10.900 ya. Kan harusnya jadi 10.900 ya, dari 100 tambah 1.800.000. Oh, ada expense 100 ya. Baik, jadi teman-teman 10.800 itu sebetulnya sih bukan selisih ya, bukan selisih. Tapi dari tadi biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi 1.800.000 untuk biaya pengiriman instalasi, kemudian dan komisi 9 juta. Nah itu 10.800 itu penjumlahan dari 1.800.000 dan 9 juta, dan itu harus balance gitu. Silakan dihitung itunya, consumer income-nya. Ada yang dijual 45 unit. Cost of goods sold. Nggak sama itu, Rivo. COGS-nya tidak sama. COGS, betul COGS. Kemudian dikurangi COGS. Nah, COGS-nya itu kan yang 10 unit, ya, yang 10 unit saldo awal itu totalnya 15 juta, berarti per unitnya 1.500.000. Nah, sementara yang sisanya 35 unit itu COGS-nya 1.400.000. Oh ya Pak, saya izin bertanya sekalian Pak. Untuk yang perhitungan di akhir ini, biaya retur itu ikut di perhitungan atau tidak? Biaya retur Dari gimana? konsigni. Dari konsigni. Atau tidak biaya retur untuk menghitung consignment income? Itu enggak? Kalau nggak saya lihat di pembahasan Bapak kemarin tuh nggak dihitung Pak. Cuman saya beberapa
pembahasan lain yang saya lihat tuh ada yang masuk, Pak. Jadi saya bingung. Oke. Baik. Kalau nanti kita lihat ke saldo consignment out-nya ya, Rivo ya. Lihat ke saldo consignment out-nya artinya nanti saldo consignment out itu kan harus apa namanya? Harus sesuai dengan cost barang yang bersangkutan gitu kan. Oke. Biaya konsinyi 1.900, biaya konsinyor Ini Pak 500.000 ya, sama 500. 500.000 ya Pak. Ya, 500 itu kan tapi untuk berapa unit itu? Oh iya. Untuk Untuk 50 unit 50 yang unit. terjual cuma 45. Ingat 45 itu 10 dari Oh iya. saldo awal. 5 per 50 ya Pak. Ya, teman-teman, ini untuk yang menghitung consignment income-nya untuk biaya konsinyor, karena 45 unit itu 10 dari saldo awal, berarti dalam perhitungan pengurangan biaya konsinyor untuk menghitung consignment income pada kesempatan kali ini, karena kita tidak tahu ya yang sebelumnya berapa gitu ya untuk biaya pengirimannya. Sehingga yang 500.000 unit itu hanya akan kita alokasikan untuk 10 unit barang. Ya, teman-teman, kita review lagi dari awal, Vivo. Kayak masih ada yang terlewat deh, satu. Di konsinyi. Di jurnal konsinyi. Terus. Nah, itu. Consignment in 34.600. Nah, sebelum menyerahkan itu kan si konsinyi itu kan mengeluarkan biaya pengiriman ya. Itu yang belum tercatat.
Besar banget, Rivo. 1.800.000. Oke, sudah ya. Nah, coba sekarang sisa unit barang ada berapa, Rivo? Sisa unit barang kalau dilihat dari jumlah awal 10, kemudian dikirim lagi 50, dijual 45. Ya, ada 60, berarti sisa unit barang 15 ya. Sisanya 15. Ada retur ya? Oh ya, ada retur ya. Ada retur 4, berarti 11 ya. Ada sisa 11. Nah, coba Rivo, yang 11 itu kita hitung cost-nya berapa, Rivo? Yang 11 itu cost unit yang tersisa. 11 unit itu berarti untuk harga pokoknya dia 1.400.000. Terus kemudian ongkos angkutnya pada saat barang tersebut dikirim dari konsinyur ke konsinyi. Ketemu di angka berapa, Rivo? 15.510. Coba sekarang dicek saldo consignment out-nya ada berapa, Rivo? Dibuat kayak di account gitu.
Ya, dijumlahin. Tadi hasilnya berapa, Rivo? 15.510. Baik. Kita lihat lagi ke jurnal konsinyur, Rivo, karena kan harusnya sama, harusnya ya. Consumer out 70, kemudian consumer out-nya 500, yang pengembalian 5.600.000, expense 40. Consumer 100, consignment in-nya 100, terus ke bawah expense 100, consignment income, silakan teman-teman dicek ulang. Ada ini Rivo sebelum angka 70 juta, ya, sebelum angka 70 juta, sebelum angka 70 juta itu ada saldo awal dulu harusnya di consignment out, karena kan masih punya kan sebelumnya. Kosnya sama ya Pak, berarti Pak? Enggak, yang saldo awal kan 15 juta. Tadi pertanyaan dari Herdiana, gimana Herdiana terkait dengan ongkos angkut yang sebelumnya sudah dibayarkan, itu dicatat sebagai expense atau consignment out gitu ya, Herdiana ya? Expense atau freight out, Pak. Expense atau freight out. Iya. Oke. Will itu belum dikali 10 ya, yang 15 juta? Sudah totalnya 15 juta itu. Oh. Ya. Coba turun ke perhitungan consignment income-nya, Rivo. Income 14.78. Ya. Oke, 100-nya ketahuan dari mana kan? Ya, ketahuan nggak 100-nya dari mana? Dari retur. Ya. Dari retur 100. Nah, sebenarnya paling mudah untuk konsinyasi ini kita ngecek ke sini kan, kita punya sisa 11, ya, kita punya sisa 11. Kemudian harga pokok yang 11 unit itu adalah cost-nya
15.400, kemudian biaya kirim konsinyornya 110. Nah, dengan demikian di sini ya, untuk untuk perhitungan consignment income-nya, ini dikurangi dengan retur yang 100 itu, Rivo. Berarti bisa disimpulin untuk perhitungan ini tuh di luar biaya retur ya, Pak? Yang mana? Untuk income, dikurangi lah. Ini udah ada returnya di sini sih, Pak. Di mana sudah ada retur? Di biaya konsinyi. Biaya konsinyi? Saya ngambil dari atas tadi soalnya. Biaya konsinyi ini, biaya retur sama biaya pengiriman instalasi. Oh, itu. Iya, returnya harusnya nggak masuk. Makanya tadi saya agak bingung. Returnya harusnya nggak masuk, Rivo, di situ. Berarti harusnya nggak masuk, Pak. Bisa hitung ulang Sebentar. aja, Pak. Sebentar, kalau biaya konsinya 1.900.000 itu dari 1. Rp1.900.000. Silakan yang lain di komentar ya, dicek ulang ya. 15 35 kali 1.400.000 gross profit, biaya konsinynya 14.750. Biaya konsinyornya 2.250. Komisinya 9 juta. 15, 70, 5.600.000, 500, 4 kali. Rivo turun, Rivo. Turun ke angka 10.800.000. Naik, berarti naik. Nah, ini. Yang expense retur 100-nya itu expense retur 100 nah itu kalau digabung ke consignment out jadi 10.900.
Mohon izin, Pak. Ya. Ada biaya sewa juga, Pak, oleh konsinyee. Itu diapain ya, Pak? Biaya apa? Biaya sewa. Biaya sewa apa ya? Baru kebaca ya ada biaya sewa ya? Oh, nggak ada deh, Pak. Mohon maaf, Pak. Salah. Iya, salah, Pak. Nggak ada ya, yang ini nggak ada biaya sewa ya. Pembelian barang. Bisnis consignment in 4. Consignment out. Kalau consignment income-nya itu consignment in 4 yang dalam konsinyasi. Oke, silakan ini lagi teman-teman. Ini saldo consignment out-nya 15.510 itu sudah sama dengan kos 11 unit yang masih tersisa. Oh. Iya Pak, ini kayaknya kalau masih pakai jurnal yang tadi, terus biaya konsinya ini yang dikurangin itu cuman biaya penjualan di luar biaya retur itu balance Pak, sama ini. Gimana, Rivo? Jadi saya coba lihat sekilas, kayaknya kalau biaya konsinya ini yang dibebankan tuh di luar biaya retur tuh balance Pak. Dengan ini tetap ngakuin ada expense-nya Pak. Iya, emang harusnya sebagai expense. Kalau apa biaya pengiriman itu harusnya sebagai expense di situ. Berarti saya salah di sini Pak, kemungkinan Pak. Biaya konsinyenya oh ya, jadi naik angkanya ya, Rivo ya? Iya Pak. Iya, ya betul. Berarti di sini untuk yang consignment income-nya hanya biaya penjualannya saja. Betul. Ini Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Fuad. Kalau di konsinyasi ini,
Bedanya sistem pencatatan periodik sama perpetual gimana ya, Pak? Ya, baik, naik ke atas, Rivo. Nah, bagi konsinyur, ketika kemudian dia mengirimkan barang, ya, maka kalau dia mencatat dengan metode perpetual, ya, mencatat dengan metode perpetual, dia akan mengkredit akun inventory sebagai pengganti akun merchandise shipment on consignment. Bedanya cuma di situ aja, Fuad. Sehingga nanti pada saat retur, ya, tanggal 7 Januari, si konsinyur pun akan mendebit akun inventory. Nah, terus kemudian di yang bawahnya, ini tidak ada pengaruhnya gitu. Begitu, Fuad, tinggal ganti aja akun merchandise shipment on consignment dengan akun inventory. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami. Silakan teman-teman yang lain. Masih ada sekitar 15 menit lagi ya, sampai 7:30. Nah, tadi yang pertanyaan Indah ya, pertanyaan Indah sepertinya ada di soal 4, Indah ya. Kalau soal 4 konsinyasi ya, Indah ya. Iya, Pak. Oke. Yang ini silakan soal 2, ada pertanyaan. Rivo sudah buat ininya sangat bagus itu. Tambahan catatan-catatannya ada gitu. Oke, sebentar. Soal 4. Tadi saya juga sekilas ada biaya sewa gitu. Di soal 4 ini. Tapi nggak ada juga, Indah. Enggak, Pak. Sepertinya itu di soal workbook yang lain, Pak. Tapi bukan soal 4. Oke, kembali ke pertanyaan Indah. Bisa ini kan, Indah, soalnya seperti apa kira-kira terkait biaya sewa? Nanti biar kita ini. Yaitu kalau misalnya konsaini bayar biaya sewa, Pak, tapi nggak ada penjelasan sewa apanya gitu, Pak. Seingat saya itu biaya sewa untuk menyimpan barang, ya, barangnya itu. Oke. Biaya sewa untuk menyimpan barang ya, biasa untuk menyimpan barang. Nah, kalau ada biaya sewa untuk menyimpan barang seperti ini, maka nanti akan diakui secara proporsional oleh konsinyur dalam perhitungan consignment income-nya. Coba disimulasi, Rivo.
di simulasi. Nah, tabel yang atas itu gimana ya ini ya enaknya ya. Coba turunin dulu biaya konsinyi. Biaya konsinyi apa di insert sebelum komisi. Sebelum komisi di sana ada biaya sewa. Tadi ada berapa unit barang? 45 ya yang dikirimnya. 45 kok 45. Ya yang dikirim betul yang 45 ya. 50 yang dikirim, Pak. Oh, yang dikirim 50. 50 asumsikan misalkan biaya sewanya masing-masing 50.000 Rivo. Biaya sewa 50.000. Enggak, totalnya aja 50.000 nanti terlalu besar. Nah, ini ya tambahannya ya. Itu sudah otomatis berubah Rivo ya. Rivo ini sheet yang berbeda atau sheet yang sama nih? Berbeda, Pak. Saya copy, Pak. Oh ya. Biar enggak. Nah. Terus turun jadi 450 ya sisa yang belum di-store-nya ya. Karena ada biaya sewa ya. Yang tadi berapa Rivo yang tadi? Sisa ini. Oke. Coba naik ke atas lagi. Nah, stop. Memorandum entry, consignment in 100 ya. Cash 100. Nanti berarti ditambah satu lagi Rivo sebelum tanggal 31 Januari. Betul, setengah apa-apa. Biaya sewa ya. Cash besar 50.000. Ya, oke. Terus cash, receivable, consignment in, cash, kemudian consignment in cash, oke. Terus bagi konsinyur dia terima cash 34.600, kemudian ada piutang. Piutangnya berarti berganti kan, Rivo, bukan 44. Udah berubah langsung ya. Itu sudah sama dengan sana 44 450. Kemudian terus turun lagi expense ini untuk yang retur ya. Expense untuk yang retur sebesar 100 ya. Kemudian konsumen out-nya kan 10.850 karena ada biaya sewa ya, Rivo ya. Itu 10.850 karena ada biaya sewa ya. Nah,
Untuk biaya sewa yang 50, karena ada yang di retur 4, ya, karena ada retur 4, maka untuk yang retur 4, ya, kita akan keluarkan sebagai expense. Jadi ya nggak mau mengeluarkan biaya sewa untuk yang 4. Nah, jadi di bawah expense retur itu, Rivo, di bawah expense retur, ditambah 1 expense lagi untuk yang sewa. Berapa jadinya? 4/50 kali 50.000. Nah, itunya consignment out-nya jadi bukan 10.850. Karena hanya 46, jadi 10.846. 46 kali 5. Ya. Ya. Terus kemudian ke bawahnya consignment out sales 45, COGS, biaya konsinyi, biaya konsinyur. Nah, biaya konsinyur kan berarti ada satu unsur lagi kan. Yang biaya konsinyinya ada satu unsur lagi. Itu biaya sewa. Ini semuanya atau cuman yang 46.000 ini? Itu yang terjual saja, Rivo. Nah, itu yang itunya bukan 45, karena untuk yang sebelumnya itu sudah diperhitungkan di periode sebelumnya untuk yang 50, jadi hanya 35 harusnya. Coba dihitung itunya. Udah cocok ya, Rivo ya? Ya.
Jadi ada 11 unit yang tersisa, sekarang unsur biayanya ada cost-nya 1.400.000, kemudian biaya kirim konsinyurnya proporsional, kemudian juga biaya sewa konsinya juga proporsional. Ya. Sehingga nilai dari barang konsinyasi yang masih ada di gudang itu di 15.521. Nah, itu kalau kita lihat lagi ke akun consignment out-nya, akun consignment out juga kemudian menunjukkan angka 15.521. Oke, silakan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Ya, Saya izin bertanya terkait likuidasi perseroan, Pak. Kalau misalnya terdapat informasi mengenai operating expense, tapi nggak ada penjelasan itu operating expense-nya untuk apa, itu gimana ya, Pak? operating expense sudah muncul di depannya atau belum? Artinya maksudnya gini, kan ketika akan likuidasi pasti kita punya neraca dulu ya, neraca dari perusahaan yang akan dilikuidasinya, ya. Terus kemudian ada keterangan-keterangan transaksi-transaksi yang terjadi selama proses likuidasi, begitu ya. Iya, Pak. Lalu pada keterangan transaksi terkait likuidasi tersebut ada keterangan pembayaran operating expense selama proses likuidasi. Seperti itu? Iya, Pak. Jadi informasi operating expense-nya itu di keterangan tambahan bawahnya Trans TV. Iya. Artinya dari sana sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa operating expense tersebut itu dibayar dalam rangka proses likuidasi. Sepakat kira-kira? Bukan operating expense yang sebelumnya sudah ada tapi belum dibayar gitu maksud saya. Sepakat kira-kira untuk ininya, kejadian operating expense-nya? Ya, sepakat, Pak. Ya. Nah, kalau seperti itu, coba kita lihat di kelompok dari utang prioritas atau hal-hal yang harus didahulukan ya, dalam rangka proses likuidasi. Di kelompok utang prioritas, ya, di sana ada biaya administrasi selama proses pengurusan kepailitan. Ya. Kemudian biaya administrasi selama proses pengurusan kepailitan. Kemudian klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan pailit dilayangkan hingga putusan pailit dan penunjukan kurator. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita membayar operating expense, ya, pada saat proses likuidasi itu masuk dalam kategori biaya administrasi selama proses pengurusan kepailitan. Dia akan masuk dalam utang prioritas. Sama seperti trustee fee, itu juga masuk dalam urutan prioritas. Ya, karena tidak mungkin kemudian likuidasi itu bisa berjalan kalau kemudian kita tidak membayar biaya operasi tersebut ya, atau operating expense tersebut. Cukup jelas insya Allah ya.
Oke, silakan yang lain. Baik, teman-teman, kalau tidak ada, mohon maaf, berarti masih ada satu bab lagi ya, persoalan terbatas yang belum kita review ulang. Tapi mangga silakan nanti teman-teman bisa japri saja atau tanya di grup yang terkait dengan permasalahan yang mungkin ditemukan pada saat belajar persoalan terbatas. Saya mohon maaf untuk pagi hari ini, ya untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini karena harus ikut upacara ini. Harus ikut upacara 17 Agustusan gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita 2 kali ini ya menjelang UAS itu bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materi dan seperti saya sampaikan bahwa untuk AKL kita tidak bisa hanya sebatas membaca, tapi kita yang kemudian harus terus mengerjakan soal latihan gitu ya, sehingga insya Allah kita menjadi lebih paham dan lebih bisa gitu. Dan untuk soal latihan, proses pengerjaan soal latihan juga diusahakan secara manual ya, karena bagaimanapun pelaksanaan UAS kita itu tetap ya, harus kemudian diselesaikan secara manual, artinya teman-teman yang menulis di lembar jawaban, bukan kemudian menyerahkan file Excel gitu ya. Karena bisa jadi kita sudah paham, sudah biasa gitu dan bisa kalau kemudian dengan file Excel, tapi karena kita tidak terbiasa menulis, mungkin nanti akan sangat kagok untuk menulis di lembar jawaban kita. Baik teman-teman, sehat selalu insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi teman-teman semuanya dan selalu memberikan hasil yang terbaik pada saat UAS nanti. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.